Halo teman-teman semua, pastinya kalian semua sudah menyadari bahwa kehidupan kita tidak pernah terlepas dari yang namanya interaksi sosial. Sebagai makhluk sosial, pastinya interaksi sosial menjadi salah satu kunci kehidupan manusia. Untuk memahami materi mengenai interaksi sosial, silakan tonton video saya yang ada di link di atas ini. Pada video saya kali ini, saya akan membahas mengenai 5 faktor yang mendasari terjadinya proses interaksi sosial. Faktor-faktor tersebut adalah imitasi, identifikasi, sugesti, simpati, dan empati. Nah, sekarang kita akan bahas satu persatu. Imitasi. Imitasi merupakan proses seseorang meniru orang lain atau kelompok. Contohnya, seorang anak yang meniru ayahnya yang memakai dasi. Identifikasi. Identifikasi adalah suatu bentuk interaksi sosial di dalam masyarakat di mana seseorang memiliki kecenderungan atau keinginan untuk menjadi seperti orang lain yang dikagumi atau diidolakan. Identifikasi juga dapat diartikan sebagai keinginan seseorang untuk menjadi seperti orang lain seutuhnya. Contohnya, seorang pria melakukan serangkaian prosedur operasi plastik agar dapat terlihat mirip dengan Superman. Ataupun juga, seorang anak yang mengidolakan ibunya berusaha untuk mengidentifikasikan dirinya seperti ibunya. Ia menganggap sikap, perilaku, dan nilai sang ibu adalah tipe ideal. Sugesti. Sugesti adalah proses dalam interaksi sosial yang biasanya dipergunakan untuk menjadikan individu menerima cara, perkataan, tingkah laku pihak lain tanpa adanya kritik yang diungkapkan terlebih dahulu. Akibatnya, untuk salah seorang yang dipengaruhi akan segera mengikuti serta melakukannya tanpa berpikir panjang. Sugesti biasanya lebih cenderung dilakukan oleh orang-orang yang berwibawa atau punya pengaruh besar di masyarakat. Akan tetapi sugesti dapat pula berasal dari kelompok mayoritas terhadap minoritas ataupun orang dewasa terhadap anak-anak. Contohnya, iklan es krim yang akhirnya mempengaruhi anak-anak untuk membeli es krim tersebut. Simpati. Simpati merupakan kemampuan untuk merasakan diri seolah-olah dalam keadaan orang lain dan ikut merasakan apa yang dilakukan, dialami, atau diderita oleh orang lain. Contohnya, pada saat ada teman kita yang tertimpa musibah, maka kita ikut merasakan kesedihannya dan berusaha untuk membantunya. Empati. Empati merupakan simpati mendalam terhadap orang lain yang dapat mempengaruhi kondisi fisik dan jiwa seseorang. Dengan kata lain, kita memposisikan diri kita kepada orang tersebut. Contohnya, seorang pria yang jatuh sakit karena membayangkan tabrakan yang menewaskan seluruh anggota keluarganya. Teman-teman, demikianlah pembahasan mengenai 5 faktor yang mendasari terjadinya proses interaksi sosial. Setelah memahami kelima faktor ini, maka pastinya kalian bisa melihat bahwa 5 faktor tersebut ada di dalam kehidupan keseharian kalian, bukan?